sih? Barusan ada kecelakaan mobil. Untung aja pengendaranya selamat karena airbagnya mengembang. Airbagnya kenapa bisa mengembang ya? Nah, itu karena ada yang namanya momentum dan impuls. Apa itu momentum dan impuls? Yuk kita belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Putri Azara. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap kita semua berada dalam keadaan selalu afiat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi momentum dan impuls. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berikut ini ada dua ilustrasi. Tampak seseorang menendang bola dan bola itu membentur tembok. Bola tidak akan bisa merobohkan tembok, meskipun bola tersebut memiliki kecepatan sama dengan kecepatan mobil yang bergerak. Berbeda dengan mobil yang hanya bergerak pelan, mungkin dapat merobohkan pagar atau tembok ketika menabraknya. Apalagi jika mobil bergerak dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan ilustrasi di atas, kita dapat mengetahui bahwa faktor-faktor kecepatan dan massa sangat berperan dalam menghasilkan besarnya momentum. Pengertian momentum. Dalam fisika terdapat dua jenis momentum, yaitu momentum linear dan momentum sudut. Momentum linear sering disingkat momentum. Momentum linear merupakan momentum yang dimiliki benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus. Sedangkan momentum sudut dimiliki pada benda-benda yang bergerak pada lintasan melingkar. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk mendiamkan atau menggerakkan suatu benda. Momentum adalah besaran fisika yang melibatkan besaran skalar atau massa dan besaran vektor atau kecepatan. Dengan demikian, momentum termasuk besaran vektor, dengan arah momentum searah dengan arah kecepatan. Misal, bola bergerak ke timur, maka arah momentum adalah ke timur. Namun, jika bola bergerak ke selatan, arah momentum akan ke selatan. Secara sistematis, momentum dapat ditulis sebagai berikut. Momentum sama dengan massa benda dikali dengan kecepatan. Selanjutnya, pengertian impuls. Ketika pemain menendang bola, kaki pemain tersebut tentu menempel pada bola. Ketika kaki menempel pada bola disebut waktu kontak. Gaya kontak yang diberikan pada suatu benda dalam waktu singkat dinamakan gaya impulsif. Gaya ini mengakibatkan benda bergerak semakin cepat. Makin lama gaya impuls bekerja, maka makin cepat benda bergerak. Jadi, impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja dalam waktu sesaat. Hasil kali gaya yang bekerja pada benda dengan waktu kontak disebut impuls. Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya searah dengan arah gayanya. Impuls juga bisa ditulis dengan impuls sama dengan gaya yang bekerja pada benda dikalikan waktu kontak. Gaya yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan impuls memiliki ciri yang berbeda terhadap waktu. Ada yang besarnya konstan atau berubah terhadap waktu. Jenis gaya-gaya ini dapat dilukiskan pada grafik berikut. Grafik hubungan gaya terhadap waktu. Grafik pertama menunjukkan gaya konstan. Grafik kedua menunjukkan gaya sebagai fungsi linear dari waktu. Grafik ketiga menunjukkan gaya sebagai fungsi waktu. Jika digambarkan dalam grafik, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik gaya delta T. Teman-teman, berikut sudah saya sediakan dua contoh soal mengenai materi impuls dan momentum yang akan kita kerjakan secara bersama-sama dan akan langsung dibahas. Bola basket bermassa 600 gram jatuh dari ketinggian 120 cm. Setelah menumbuk tanah, bola terpantul kembali setinggi 80 cm. Tentukan momentum bola sebelum dan setelah menumbuk tanah jika gravitasi sama dengan 10 meter per second persegi. Karena yang ditanyakan adalah P1 dan P2, maka kita harus mencari V1 dan V2 terlebih dahulu. Cara mencari V adalah akar 2 dikali G dikali H. Pertama-tama kita akan mencari V1 terlebih dahulu. Akar 2
dikali G dikali H1. Kita substitusikan saja gravitasi dan heightnya. Jadi akar 2 dikali 10 meter per second kuadrat dikali 1,2 meter. Didapatkanlah akar 24 meter persegi per second persegi. Hasil akhir dari V1 adalah 2 akar 6 meter per second. Selanjutnya, kita akan mencari V2. Rumusnya masih sama, tapi hanya berbeda pada heightnya. Jadi, akar 2 dikali 10 meter per second persegi dikali 0,8 meter. Hasil akhir dari V2 adalah 4 meter per second. Karena kita sudah mendapatkan nilai V1 dan V2, sekarang kita bisa mensubstitusikan V ke dalam rumus P. Seperti biasa, kita cari dulu P1 dengan rumus M dikali V1. Kita substitusikan saja massa yang sudah ada, yaitu 0,6 kg, dikali 2 akar 6 meter per second. Didapatkan hasil 1,2 akar 6 kg meter per second. Selanjutnya kita cari P2. M dikali V2. 0,6 kg dikali 4 meter per second. Maka akan didapatkan hasil 2,4 kg meter per second. Jadi, momentum bola basket sebelum menumbuk tanah sebesar 1,26 kg meter per second dan setelahnya menjadi 2,4 kg meter per second. Contoh soal kedua, bola kasti bermassa 50 gram. Mula-mula bergerak ke kiri dengan kelajuan 3 meter per second. Kemudian, bola tersebut dipukul dengan gaya sebesar F berlawanan dengan gerak bola sehingga kelajuan bola berubah menjadi 6 meter per second. Apabila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,02 second, tentukan besar gaya rata-rata yang dikerjakan pemukul. Pembahasan contoh soal nomor 2. Karena yang ditanyakan adalah F, maka kita jabarkan dulu ya. F dikali delta T sama dengan M dikali dalam kurung V2 min V1 dikali I. F sama dengan M dikali dalam kurung V2 dikurang V1 per delta T. Jadi, delta T-nya kita pindahkan ruas. F sama dengan 0,05 kg dikali 6 plus 3 meter per second per 0,02 second. Akan didapatkan hasil F sebesar 22,5 Newton. Jadi, rata-rata yang dikerjakan pemukul sebesar 22,5 Newton. Untuk mengukur pemahaman kita terhadap materi, impuls, dan momentum, berikut saya sediakan 10 latihan soal beserta pembahasannya. Yuk disimak! Soal pertama, bola biliar bermassa 160 gram disodok sehingga bergerak dengan laju 2,5 meter per second. Besar momentum bola tersebut adalah... Bahasan latihan soal nomor 1. Yang pertama-tama, kita tulis dulu apa saja yang sudah kita ketahui dari soal. Terdapat massa yaitu 160 gram dan juga laju 2,5 meter per second. Nah, untuk massanya kita ubah dulu ya ke dalam satuan kilogram sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Didapatkan 0,16 kg. Karena yang ditanya adalah momentum, kita tinggal tulis aja rumusnya. Jadi momentum sama dengan massa dikali laju. Tinggal kita substitusikan saja karena semua informasi atau semua komponen yang kita butuhkan sudah lengkap. Jadi tinggal tulis saja 0,6 dikali 2,5. Didapatkan hasil 0,40 kg meter per second. Jadi teman-teman, jawaban yang benar adalah 0,40 kg meter per second atau C. Soal nomor 2. Mobil bermassa 1.400 kg bergerak pada lintasan lurus dan mengalami pengurangan kecepatan dari 90 km per jam menjadi 54 km per jam.
Dalam selang waktu 2,5 second, gaya rata-rata yang memperlambat gerak mobil sebesar. Bahasan latihan soal nomor 2. Jadi, seperti biasa, kita harus menulis apa saja informasi yang sudah kita ketahui dari soal. Ada massa sebesar 1.400 kg, V1 50 km per jam, V2 90 km per jam, dan T 2,5. Nah, untuk V1 dan V2, kita ubah dulu ya satuannya menjadi meter per second. Selanjutnya, yang ditanya adalah F atau gaya rata-rata yang memperlambat gerak mobil. Langsung saja kita jawab A sama dengan delta V bagi T. Kita substitusikan saja 15 min 25 dibagi 2,5. Didapatkan hasil min 4 meter per second persegi. Jadi itu besar pelambatan yang dialami. Nah, karena kita sudah mendapatkan A, kita masukkan saja ke rumus F. F sama dengan M dikali A. 1.400 dikali min 4. Didapatkan hasil min 5.600. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah B, 5.600 Newton. Soal nomor 3. Bola kasti dipukul dengan pemukul kayu. Gaya yang diberikan dan waktu kontak antara pemukul dengan bola kasti berbeda-beda. Bola kasti yang mengalami impuls paling besar adalah. Pembahasan latihan soal nomor 3. Seperti yang sudah kita ketahui, gaya yang diberikan dan waktu kontak antara pemukul dengan bola kasti berbeda-beda sesuai dengan pilihan. Jadi, kita harus mencari impuls tiap option, dikarenakan F dan delta T atau waktu kontak berbeda. Jadi, untuk option yang pertama, kita substitusikan saja 20 Newton dikali 0,04 second, didapatkan 0,8 Newton second. Untuk option B, tetap memakai rumus yang sama. Untuk option A sampai option E, kita substitusikan saja 25 Newton dikali 0,02 Newton menghasilkan 0,5 Newton second. Beralih ke option ketiga, kita substitusikan langsung F dan waktu kontak atau delta T-nya. 30 Newton dikali 0,03 second didapatkan hasil impuls 0,9 Newton second. Option keempat, kita substitusikan 45 Newton dikali 0,01 second. Didapatkan hasil 0,45 Newton second. Untuk option terakhir, 50 Newton dikalikan dengan 0,02 second menjadi 1 Newton second. Jadi, sesuai dari pilihan jawaban tersebut, yang impulsnya paling besar adalah 1 Newton second. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 4. Sebuah benda mula-mula bergerak ke utara dengan kecepatan 6 meter per second, lalu berbelok ke barat dengan kecepatan 8 meter per second. Apabila massa benda 50 kg, momentum total yang dimiliki benda adalah. Pembahasan latihan soal nomor 4. Jadi seperti biasa kita tulis dulu ya apa yang sudah kita ketahui dari soal. V utara 6 meter per second, V barat 8 meter per second, dan massa 50 kg. Sedangkan yang ditanya adalah P total. Jadi kita harus cari dulu P utara. Rumusnya adalah V utara dikali M. 6 dikali 50 didapatkan hasil 300 kg meter per second. Setelah mendapatkan P utara, kita akan mencari P barat. V barat dikali M. 8 dikali 50 didapatkan hasil 400 kg meter per second. Untuk P total, kita hanya perlu untuk menambahkan P utara dan P barat. Jadi 300 ditambah 400 didapatkan hasil akhir atau P total sebesar 700 kg meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah option A.
Soal nomor 5. Bola biliar bermassa 160 gram menumbuk meja biliar dengan kecepatan 22 meter per second, membentuk sudut 45 derajat terhadap garis batas. Dalam waktu 0,02 second, bola biliar memantul dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan awal. Gaya rata-rata yang diberikan bola biliar terhadap meja adalah... Pembahasan latihan soal nomor 5. Seperti biasa, kita tulis dulu ya informasi yang sudah kita dapatkan dari soal. Terdapat massa seberat 160 gram, kita ubah dulu menjadi kilogram, didapatkan hasil 0,16 kilogram. Untuk V-nya 22 meter per second, sudut 45 derajat, waktu kontak selama 0,02 second. Lalu yang ditanya adalah F-nya. Nah, karena ada dua sumbu ditinjau dari vektornya, jadi kita harus mencari Vx dan Vy terlebih dahulu. Untuk Vx, rumusnya adalah V1 dikali cos 45 derajat min buka kurung min V1 dikali cos 45 derajat tutup kurung. Didapatkan hasil Vx sebesar 22 akar 2 meter per second. Jika ditinjau dari vektor Y, maka Vy sama dengan V1 dikali sin 45 derajat min V1 sin 45 derajat. Didapatkan hasil Vy sebesar 0. Sehingga Vy sama dengan Vx sama dengan 22 akar 2 meter per second. Lalu V kita kali T sama dengan M dikali V. Jadi didapatkanlah F sebesar 176 akar 2 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah option D ya. Soal nomor 6. Sebuah bola bermassa 80 gram dijatuhkan dari ketinggian 7,2 meter. Lalu dipantulkan kembali oleh lantai hingga ketinggian 5 meter. Jika bola bersentuhan dengan lantai selama 0,4 second, gaya rata-rata yang dikerjakan bola terhadap lantai jika gravitasi adalah 10 meter per second persegi adalah... Pembahasan latihan soal nomor 6. Seperti biasa, kita tulis dulu ya teman-teman informasi yang sudah kita dapatkan dari soal. Terdapat massa 80 gram, kita ubah menjadi kilogram, didapatkan 0,08 kilogram. H1 7,2 meter, H2 5 meter, waktu kontak 0,4 second, gravitasi 10 meter per second persegi. Yang ditanya adalah F. Pertama-tama kita harus cari kecepatan bola saat dijatuhkan. V sama dengan akar 2G dikali H. Pertama-tama kita cari V1, jadi dikalikan dengan H1 ya. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 7,2. V sama dengan akar 144. V sama dengan 12 meter per second. Setelah itu, kita cari kecepatan saat dipantulkan. V2 sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali H2. V2 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 5. V2 sama dengan akar 100. V2 sama dengan 10 meter per second. Setelah mencari kecepatan, saat dipantulkan dan dijatuhkan, kita cari gaya yang diberikan. Impuls sama dengan delta P, F dikali waktu kontak sama dengan M dikali dalam kurung V2 min V. F sama dengan M dikali dalam kurung V2 min V per waktu kontak. F sama dengan 0,08 dikali 10 plus 12 per 0,4. F sama dengan 0,08 dikali 22 per 0,4. F sama dengan 0,2 dikali 22. F sama dengan 4,4 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah option B, yakni 4,4 Newton. Soal ke-7. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang bola bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Apabila besar gaya tendangan 75 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 second,
Massa bola tersebut adalah Pembahasan soal nomor 7. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu ya teman-teman informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dari soal. Terdapat V0 sebesar 0, Vt sebesar 50 meter per second, F 75 Newton, dan T 0,3 second. Sedangkan yang ditanya adalah M atau massa dari bola. Kita gunakan rumus impuls sama dengan delta P. Kita uraikan jadi F dikali T sama dengan M dikali dalam kurung Vt min V0. Kita substitusikan angka-angka yang sudah ada. 75 dikali 0,3 sama dengan M dikali 50 min 0. 22,5 sama dengan 50 M. M sama dengan 22,5 dibagi 50. M sama dengan 0,45 kg. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B ya teman-teman. soal nomor 8. Benda bermassa 0,6 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 7,5 meter di atas tanah. Besar momentum saat tepat akan menyentuh tanah jika gravitasi sama dengan 10 meter per second persegi adalah Pembahasan latihan soal nomor 8. Seperti biasa, kita tulis dulu ya, apa saja yang sudah kita ketahui dari soal. Pertama, terdapat gravitasi sebesar 10 meter per second persegi, massa sebesar 0,6 kg, H1, yakni 7,5 meter. Yang ditanya adalah P. Seperti biasa, kita cari V dulu ya untuk mencari P. V rumusnya akar 2 dikali gravitasi dikali height. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 7,5. V sama dengan 5 akar 6 meter per second. Sekarang kita sudah bisa mencari besar momentumnya. Momentum sama dengan M dikali V. Momentum sama dengan 0,6 dikali 5 akar 6. P sama dengan 3 akar 6 kilogram meter per second. Jadi untuk nomor 8, jawabannya adalah C. soal ke-9. Gita memukul bola tenis bermassa 60 gram ke arah Aldi dengan kecepatan 7 meter per second. Aldi memukul bola tersebut dengan gaya 18 Newton. Waktu kontak bola menyentuh pemukul 0,04 second. Kelajuan bola tenis sesaat setelah dipukul oleh Aldi sebesar Pembahasan latihan soal nomor 9. Seperti biasa, kita tulis dulu informasi yang sudah kita ketahui dari soal agar mempermudah kita dalam proses pengerjaan. Terdapat massa seberat 60 gram, kita ubah menjadi kilogram. Didapatkan 0,06 kilogram. V-nya 7 meter per second, gayanya 18 Newton. Delta T atau waktu kontaknya adalah 0,04 second. Sedangkan yang ditanya adalah V aksen atau kelajuan bola tenis sesaat setelah dipukul. F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. Kita substitusikan saja angka-angkanya. 18 dikali 0,04 sama dengan 0,06 dikali dalam kurung V aksen min V. 0,72 sama dengan 0,06 dikali V aksen min 7. 0,72 per 0,06 sama dengan V aksen min 7. 12 sama dengan V aksen min 7. 12 plus 7 V aksen. 19 sama dengan V aksen. Jadi, kelajuan bola tenis saat setelah dipukul oleh Aldi adalah sebesar 19 meter per second. soal terakhir. Bola basket bermassa 0,6 kg dilempar ke arah keranjang dengan kecepatan 5 meter per second. Bola bersentuhan dengan keranjang selama 0,001 second dan memantul dengan kecepatan 10 meter per second. Gaya rata-rata yang dialami bola basket adalah
Pembahasan latihan soal nomor terakhir. Seperti biasa, kita tulis dulu ya apa saja yang sudah kita ketahui dari soal untuk mempermudah proses pengerjaan. Terdapat massa sebesar 0,6 kg, V1 5 meter per second, V2 10 meter per second, dan delta T atau waktu kontak 1 kali 10 pangkat min 3 second. Yang ditanya adalah gaya rata-rata yang dialami bola basket. Nah, kita bisa mencari F ini menggunakan rumus impuls. Impuls sama dengan delta dikali P. Kita jabarkan saja rumusnya. Jadinya F dikali delta T sama dengan M dikali dalam kurung V2 min V1. F dikali 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 6 kali 1 kali 10 pangkat min 1 dikali dalam kurung 10 plus 5. F dikali 1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 6 dikali 1 dikali 10 pangkat min 1 dikali 15. F sama dengan 600 dikali 15. F sama dengan 9000 N. Berlawanan arah pemantul. Jadi teman-teman, jawaban yang benar dari soal di atas adalah option B. 9000 Newton berlawanan arah dengan arah datang bola. Ternyata penerapan dari momentum dan impuls seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Beberapa contohnya adalah balon udara atau safety airbags yang ada di dalam mobil, sabuk pengaman yang ada di dalam mobil, dan juga palu. Ternyata bahkan alat perkakas yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari juga menggunakan penerapan momentum dan impuls. Teman-teman, ternyata fisika itu asik dan mudah ya, asalkan kita terus berlatih, rajin mengerjakan soal, dan juga membaca buku. Nah, sekarang kamu udah ngerti kan kenapa airbag di mobil itu bisa nyala? Iya, aku juga jadi sekarang lebih ngerti tentang momentum dan impuls. Makasih ya Adinda. Sama-sama Riri.